Wala ba'sa bi ayyatazawwajal muslimul hurrata min ahlil kitab liqaulihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitab ila qaulihi sawaun israiliyatan kanat aw ghairu israiliyatan. Ini mutlak, tanpa ada syarat ahli kitabnya harus ini dan harus itu, mutlak. Tidak. Warrajihu dalam kitab Fiqhul Islam wa adillatuh warrajihu ladayya huwa qaulul jumhur liitlaqil adillatil qadiyati bi jawaziz zawaji bil kitabiyah duna taqyidin bi syai'. Antaranya pakai dalil lagi kitab Fiqh Sunnah li Sayyid Sabiq. Interupsi. Landasan apa yang digunakan sehingga tim pro ini mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah ahli kitab? Debat kita terbagi menjadi 3 sesi. Ada sesi opening, sesi debat, dan sesi closing. Dan untuk sesi opening akan saya berikan waktu selama 3 menit. 3 menit ya, opening. Untuk sesi debat akan diberikan waktu 15 menit dengan interupsi sebanyak berapa? 7 kali lah, 7 kali. Dengan masing-masing setiap interupsi hanya diberikan waktu 30 detik untuk bicara. Kemudian setelah sesi debat ada sesi closing alias kesimpulan. Untuk itu saya sebagai moderator tidak usah berlama-lama, karena dalam jalannya debat ini saya tidak terlalu mengambil peran untuk kesimpulan. Dalam sesi debatnya interupsi itu bisa diperbolehkan oleh tim lawan. Kalau tim lawan memberikan kesempatan kepada lawannya untuk bicara interupsi, maka diperbolehkan untuk interupsi. Jadi saya sebagai moderator tidak terlalu mengambil peran dalam jalannya debat. Saya hanya mempersilahkan. Untuk itu langsung saja kita mulai debat kita pada malam hari ini dengan judul legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan serahkan kepada tim pro waktunya selama 3 menit untuk memaparkan pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang cari lawan, bukan cari musuh. Rekan sebagai tempat berbagi wawasan, bukan untuk mencipta rusuh. Yang mulia para dewan pembanding, yang terhormat adik saya moderator, dan yang tidak mungkin kami lupakan rekan berpikir kami pada mosi debat malam hari ini, yaitu tim kontra. Kami berharap tim kontra mampu mengeluarkan argumentasi rasional dan konstitusional berdasarkan hujjah-hujjah syar'i, agar perdebatan kita tidak berakhir pada perpecahan, namun menjadi sebuah bahan untuk saling menyatukan. Bhinneka Tunggal Ika. Dewan juri yang kami muliakan, pada mosi debat kali ini kami dari pihak pro akan menyampaikan orasi ilmiah dalam mendukung legalitas perkawinan beda agama yang sebenarnya sudah lama terjadi di Indonesia. Tentunya menggunakan hujjah-hujjah syar'i serta argumentasi konstitusional dengan logika berpikir yang rasional. Oleh karena itu, sebelum masuk lebih dalam, tentu hal yang paling mendasar perlu kita ketahui bersama ialah
judul. Dalam kitab Fathul Qorib diterangkan bahwa nikah atau kawin secara terminologi ialah aqdun mustamilun alal arkani wasyurut, sebuah akad yang mengandung beberapa rukun dan beberapa syarat. Sedangkan dalam konstitusi Indonesia, tepatnya pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijabarkan pada pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari dua definisi ini dapat kita simpulkan bahwa terminologi syariat mengarah kepada sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Sedangkan konstitusi kita lebih menyinggung terhadap prinsip dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Maka sangat validlah penjelasan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyerahkan status perkawinan kepada ajaran agama masing-masing, sedangkan negara merumuskan regulasi administrasi agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai. Hai sih. Terima kasih kami ucapkan atas opening pembuka yang telah disampaikan dari tim Pro. Kami peringatkan bahwa kita di sini sangat terbatas oleh waktu. Jadi langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumen pembukanya. 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah yang kami hormati para dosen pembimbing dan kawan-kawan mahasantri yang hadir di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Kami katakan qabiltu ma yaquluhu al-mu'taridun. Qabilna. Nikah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuannya tidak lain tidak bukan adanya kasih sayang dan cinta di dalamnya. Kemudian mengenai pernikahan, legalisasi pernikahan beda agama ini, kami mengatakan secara mutlak itu diharamkan di Indonesia dengan berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum" ila akhiril ayah. Kemudian yang kedua, yang berlandaskan bahwasanya menikahi umat dengan kata nikah beda agama itu tidak diperbolehkan. Satu, berlandaskan dengan qaul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan ketika beliau ditanya idza su'ila an nikahi rajul an-nasraniyata aw al-yahudiyata qala haramallahu ta'ala al-musyrikati 'alal muslimin wa la a'rifu syai'an min al-isyrak a'zama min ay yaqula al-mar'a rabbuha Isa aw 'abdun min ibadillahi ta'ala. Yang kedua, semoga kita jauhkan daripada yang namanya kesyirikan. Masih ada waktu? Kemudian umat Islam apa? Ya itu saja ya. Mungkin ada tambahan dari teman kami. Cukup ya, cukup.
Itulah tadi argumen opening dari tim kontra yang di awal jelas mengatakan bahwa hendaknya pernikahan beda agama itu hukumnya haram secara mutlak, dan itu sudah dipaparkan alasan-alasannya dari ayat maupun beberapa ibarat-ibarat dari ulama. Saya kira dari tim pro sudah menangkap apa yang disampaikan dari tim kontra. Siap ya? Dari tim kontra juga sudah menangkap apa yang disampaikan oleh tim pro. Untuk itu kita masuk ke babak selanjutnya, yakni babak debat dan bidasan. Sekali lagi waktu menyampaikan argumennya adalah 15 menit, dan tim lawan boleh interupsi sebanyak 7 kali selama masing-masing 30 detik. Langsung saja saya akan berikan waktu kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya, dan silakan dari tim kontra untuk bisa menyanggah. Moderator yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang banyak diberikan kepada kami. Tim kontra menyinggung soal cinta. Maka cinta merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ditanamkan dalam hati setiap insan yang dipenuhi asmara. Cinta mengalir deras, membasahi setiap ruang sukma. Kasih, sayang, perhatian, cemburu pun tumbuh dari benih cinta. Bahkan Sujiwo Tejo mengatakan cinta tidak perlu pengorbanan. Jika engkau sudah merasa berkorban, maka ketika itu cintamu mulai pudar. Rekan-rekan mahasantri yang sama berbahagia, Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya memberi kebebasan kepada setiap individu untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu bagaimana Islam memandang perkawinan beda agama? Karena pada musim debat kita ini yang kita bahas adalah beda agama, perkawinan beda agama di Indonesia. Namun perlu kita berikan tanda petik bahwa Indonesia hanya mengakui 6 agama saja, sehingga perkawinan beda agama yang akan kami bahas itu hanya menjurus kepada perkawinan silang antara 6 agama ini, khususnya Islam, karena kita debat berbasis kitab kuning. Yang mulia Dewan Pembanding, secara garis besar ajaran Islam tidak kaku dalam menyikapi hal ini. Dalam syariat Islam tidak ada satu dalil pun yang secara jelas mencegah pernikahan beda agama. Ayat 221 sebagaimana disampaikan oleh pihak kontra yang terdapat dalam surah Al-Baqarah bukan landasan larangan perkawinan beda agama, karena ayat itu hanya membahas tentang hukum perkawinan antara orang muslim dengan orang musyrik. Sebagai pembanding perlu kita telusuri bahwa dalam surah Al-Maidah ayat 5 terdapat legalitas akan adanya pernikahan beda agama. Tentunya hal ini memiliki nilai filosofis sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Muqnil Muhtaj oleh Khatib Asy-Syarbini. Di antaranya yaitu bahwa ikatan kekeluargaan memiliki
spirit yang mampu mendorong pasangan kita lebih mengenal keyakinan kita, dan muaranya adalah agar pasangan kita dengan kerelaan hati mengikuti ajaran dan keyakinan yang kita miliki. Sederhananya, kalau umpama pasangan kita itu non muslim, kita muslim, kemudian kita memperlihatkan bagaimana muslim itu melakukan interaksi sosial kepada sesama manusia, maka pasangan kita dengan adanya ikatan kekeluargaan, ikatan musyawarah, akan semakin penasaran dan ingin mengenal Islam. Dan ketika dia penasaran dan ingin mengenal Islam, maka insya Allah dia akan ikut kepada ajaran suaminya. Interupsi. Ya, silakan. Ya, dari yang disampaikan tadi bahwa dengan pernikahan beda agama kita bisa lebih memperkenalkan agama yang kita anut. Berarti itu membuka ruang kita sebagai yang pasangan yang beragama Islam juga akan bisa menimbulkan ketertarikan kepada agama pasangannya gitu. Oke, saya paham tentang kekhawatiran Anda, dan insya Allah saya akan menjawab kekhawatiran tersebut. Orasi ilmiah kami masih berada di sungai, belum di muaranya, apalagi di lautnya. Maka yang perlu kami sampaikan adalah perkawinan, kami sebagai tim pro menganggap bahwa perkawinan beda agama ini boleh, namun dengan 3 ketentuan. Yang pertama, pasangan pria haruslah seorang yang muslim atas dasar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Pada laki-laki lah hak kuasa. Kemudian yang kedua, pasangan wanita harus termasuk ahlu kitab agar kita tidak keluar daripada nas-nas syar'i. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan akad harus mengikuti aturan Islam. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kami. Oke, dari 3 yang disampaikan oleh teman kami di samping, kami akan membacakan dalil-dalil tentang apa yang kami sampaikan. Yang pertama, mengenai bolehnya menikahi perempuan ahli kitab, bisa dibuka dalam kitab Fiqh Sunnah li Sayyid Sabiq jilid 2 halaman 100 hingga 102, bahwa zawaju nisa'i ahlil kitab yahillu lil muslimi ayyatazawwajal hurrata min nisa'i ahlil kitab liqaulillahi ta'ala al-yawma uhilla lakumut thayyibat ila akhiril ayat. Kemudian pendapat dari tim pro tadi pas pembukaan, yang dimana beliau mengambil pendapat dari sahabat bernama Abdullah bin Umar, qala al-Qurtubi qala an-Nuhas wa hadha qaulun kharijun an qaulil jamaah. Pendapat Ibnu Umar keluar dari pendapat mayoritas alladzina taqumu bihimul hujjatu li'annahu qad qala bi tahlili nikahi nisa'i ahlil kitab minas sahaba wat tabi'ina jama'atun minhum Utsman wa Talhah, Ibnu Abbas, Jabir, Hudzaifah wa minat tabi'in dan ila akhirih. Kemudian bahwa ahli kitab mutlak dinikahi ketika dia berjenis kelamin perempuan. Dalilnya bisa dilihat dalam kitab Al-Mabsut lis-Sarkhasi madhab Hanafi, wala ba'sa bi ayyatazawwajal muslimul hurrata min ahlil kitab liqaulihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitab ila qaulihi sawaun israiliyatan kanat aw ghairu israiliyatan. Ini mutlak tanpa ada syarat ahli kitabnya harus ini dan harus itu, tidak. Itu menurut satu ulama, dan mayoritas ulama berpendapat mutlak. Warrajihu dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, warrajihu ladayya huwa qaulul jumhur li itlaqil adillatil qadiyati bi jawaziz zawaji bil kitabiyah duna taqyidin bi syai'. Kemudian menurut kami tim pro bahwa agama yang ada di Indonesia merupakan ahlul kitab berlandaskan dalil-dalil tadi. Nah, diantaranya pakai dalil lagi kitab Fiqh Sunnah li Sayyid Sabiq. Interupsi. Landasan apa yang digunakan sehingga tim pro ini mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah ahli kitab? Baik, dalam kitab Fiqh Sunnah li Sayyid Sabiq jilid 2 safhat 104
hingga 105 mengenai tentang zawajul majusiyah, menikahi wanita kafir majusi. Majusi itu hum abdatun nar, penyembah api. Nah, qala Ibnul Munzir, laisa tahrimu nikahil majusi wa akli dhabaihim muttafaqun alaih. Menikahi orang-orang majusi begitu pula memakan dhabaihim laisa muttafaqun alaih. Kemudian wa dhahaba Abu Thawrin ila hilli tazwiji bil majusiyah li'annahum yaqirruna ala dinihim bil jizyati kal yahudi wan nasara ila qawlihi dhahabatil ahnafu ila anna kullaman ya'taqidu dinan samawiyan walahu kitabun munazzal. Orang yang meyakini dinan samawiyan dan punya kitab yang diturunkan kasuf Ibrahim wa syithin wa zaburi Daud alaihim salam yasiu zawaju minhum walak wa aklu dhabaihim malam yusyriku. Kemudian ada banyak dalil kami sebut saja kitabnya. Kitab Tafsirul Quranil Hakim jilid 5 halaman 106 dikatakan annal musyrikatil lati harramallahu nikahahunna fi ayatil Baqarah, sebagaimana dikatakan tadi Timpro, hunna musyrikatul Arab wa huwal mukhtarul ladzi rajjahu Syekhul Mufassirin Ibnu Jarir at-Tabari wa annal majusa was-sab'ina wa thaniyil hindi Hindu was-Sini Cina wa amsalihim kal yabaniyin Jepang ahlu kutubin mustamilatin ala tauhid ila al-an. Instruksi. Menurut kami itu belum menjawab keraguan dari tim kami, yang mana Anda ini menganggap bahwa mayoritas orang di Indonesia adalah ahlu kitab. Itu dalilnya mana coba? Oke, agama yang diakui di Indonesia ada 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalau kita telusuri kitab-kitabnya, 5 kitab selain Al-Quranul Karim seperti Hindu kitab Weda, itu juga sama isinya, artinya tujuannya dengan Al-Quran, seperti membahasakan tentang diutusnya Rasulullah SAW, namun beda namanya, bukan Nabi Muhammad di situ, tapi di situ oleh pakarnya mengatakan bahwa itulah Nabiullah Muhammad SAW. Begitu pula dalam kitab Konghucu ada nabinya, dikatakan nabinya ada Nabi Zulkifli, wakila Nabi Nabi Ilyas, wakila Nabi Idris. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka adalah ahlul kitab. Landasan kami dalam kitab Al-Mabsut Lis-Sarkhosi jilid 4 safhat 211, ini kitab salaf. Qala Abu Hanifah mukhalafatuhum lin nasara fi ba'dil asya, menyalahi saja dalam sebagian saja, la tukhrijuhum min ayyakunu min jumlatihim, tidak mengeluarkan mereka bahwa mereka golongan ahlul kitab. Mungkin ada tambahan dari teman kami? Ya, terima kasih. Tinggal berapa menit? 4 menit. Oh ya. Diantara syarat bolehnya menikahi ahlul kitab adalah seorang laki-laki harus beragama Muslim dan seorang perempuan yang termasuk dari ahlul kitab. Kalau ditanyakan apakah ini termasuk daripada diskriminasi, kok hanya perempuan yang dibolehkan dari ahlul kitab, kok hanya laki-laki yang dibolehkan dari orang Muslim? Sudah dijawab tadi oleh setelah opening statement, pembahasan pertama, bahwa itu berlandaskan dari dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan dalam dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dari qawwam tersebut adalah as-sultah, dia adalah kekuasaan. Sedangkan alasan pertama sehingga tidak diperbolehkan perempuan yang dari umat Islam muslimah sedangkan laki-lakinya adalah kafir adalah al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Mawsu'ah Mahasin al-Islam Warad Syihab Al-Laim juz 10 safhah 111. Itu diantara alasannya. Kemudian alasan yang kedua adalah itu tadi, diantara alasannya adalah seorang laki-laki itu bisa memberi pengaruh yang besar terhadap perempuan, mu'athirun 'alaiha bi khilafil mar'ah. Beda dengan seorang wanita yang sulit untuk memberi pengaruh kepada
istrinya. Artinya dalam kitab tersebut dijelaskan seorang wanita tidak akan aman dari perpindahan agama serta tidak aman dari penjagaan agamanya ketika dia menikah dengan selain orang Islam. Begitupun dengan anak-anaknya yang tidak akan merasa aman ketika menikah, ketika perempuan itu termasuk daripada orang muslimah sedangkan laki-lakinya termasuk daripada orang kafir. Kemudian di antara dalil yang memperbolehkannya, Interupsi. ya silakan. Begini ya, saya rasa ini tim pro ini tidak konsentrasi. Di video tadi digambarkan itu ada perempuan yang menikah dengan perempuan muslimah dengan muslim, musyrikah ya, kafir tampaknya ya, muslimah dengan kafir. Tapi beliau mengatakan itu tidak boleh. Berarti itu mendukung kami mengatakan itu tidak boleh. Dan di sisi lain ya, secara tidak langsung beliau membuka peluang terhadap argumentasinya sendiri akan keharaman terhadap menikahi orang muslim menikah dengan selain muslim di Indonesia, bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Ya, terima kasih. Pertama yang harus diketahui adalah legalitas terhadap sesuatu itu tidak melegalkan segala hal yang berhubungan dengan hal itu. Legalitas terhadap sesuatu pasti akan diikat oleh hukum dan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan di dalam hal itu. Tidak mengatakan kalau legalitas terhadap pernikahan beda agama itu sudah disahkan, maka segala pelegalan juga disahkan. Tidak. Pasti ada hal-hal mengikat sehingga hal itu tidak keluar daripada koridor syariat. Sama dengan pernikahan yang sesama agama saja, pelegalan pernikahan sesama agama karena sudah dilegalkan sekarang tidak serta-merta mengatakan apapun selama dia ingin melaksanakan pernikahan sudah sah. Tapi dia akan tetap diikat oleh peraturan-peraturan tertentu seperti wali yang harus dari ayahnya. Kalau tidak ada ayah, apakah gaib dan sebagainya, tidak bisa pindah kepada wali selanjutnya, tapi harus diwakili oleh wali hakim kecuali walinya sudah meninggal. Kan seperti itu. Artinya selalu akan ada ikatan. Seperti itu juga ketika legalitas pernikahan sesama beda agama, maka dia juga selalu akan diikat oleh koridor-koridor syariat. Ya, Anda mengatakan seperti itu, lantas apakah faktanya memang seperti itu? Apakah fakta yang terjadi di sekitar kita ini betul legalisasi pernikahan beda agama betul dibatasi, tidak serta-merta bebas, dalam artian tetap ada aturan yang mengikat? Apakah betul seperti itu kenyataan fakta yang terjadi? Terima kasih. Fakta yang terjadi, legalitas agama itu belum dilegalkan. Itu yang terjadi, sehingga belum ada peraturan yang mengikat pada pelegalan tersebut. Maka kita bahas ketika hal itu memang ingin dilegalkan, harus ada peraturan yang mengikat dalam pelegalan itu. Habis. Oh ya, terima kasih. Itulah tadi penyampaian argumen yang lengkap dari tim pro yang pada intinya jelas mendukung undang-undang pemerintah yang melegalkan perkawinan beda agama, dengan beberapa catatan tadi yang disampaikan bahwa hanya untuk agama-agama yang dilegalkan di Indonesia. Ada juga catatannya harus laki-laki yang muslim dan perempuannya yang musyrikah. Dan catatan ketiga, perempuannya harus ahlul kitab. Dan mengenai dalil-dalil ahlul kitab bahwa musyrik-musyrik yang ada di Indonesia ini masuk dalam kategori ahlul kitab dan argumennya sudah disampaikan dari tim pro. Jadi intinya mereka setuju mengatakan boleh untuk kawin beda agama alias sah beda agama, perkawinan beda agama. Kami ucapkan terima kasih atas argumen yang disampaikan dari tim pro. Kami akan lanjutkan dari tim kontra, tapi sebelum itu kami ingatkan kepada para hadirin bahwa setelah ini akan ada sesi pertanyaan, akan kami berikan kesempatan kepada para penonton untuk juga mengambil peran dalam
debat ini melalui pertanyaan kepada para peserta debat. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumen terkuatnya atau bisa menentang dari tim pro. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja tadi di awal tidak banyak interupsi karena memang beda jalur pembahasannya. Dan yang dibahas beliau tadi ini itu mengumum sekali. Padahal kita di sini dalam konteks Indonesia, legalisasi pernikahan agama di Indonesia. Dan kami menganggap bahwasanya qaul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sangat sesuai diterapkan di Indonesia. Pertama,